Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan kamu semua dalam keadaan sehat walafiat. Bagaimana? Sudah membaca doa sebelum belajar? Tentu sudah dong. Baiklah anak-anak, apakah kalian masih tetap semangat belajar? Bapak harap kalian tetap semangat dalam belajar kondisi seperti ini. Dan mudah-mudahan kita berharap kondisi seperti ini cepat berlalu sehingga kita bisa masuk ke kelas kita masing-masing ya. Amin Allahumma amin. Baiklah anak-anak, sekarang kita lanjutkan pelajaran kita di halaman 28, tema 3A di halaman 28. Di sana itu di pembelajaran yang kelima tentang makanan tidak boleh tergesa-gesa. Di sini Bapak tidak akan menjelaskan secara keseluruhan. Yang jelas adalah ini adalah salah satu contoh yang tidak boleh kita tiru. Karena ini namanya Yudi. Yudi ini makan tergesa-gesa sehingga dia tidak berdoa dulu. Mulutnya itu penuh dengan makanan yang menyebabkan di situ tersendak si Yudi ini. Lalu dengan tersendak agak kesulitan dia bernapas. Dengan makanannya banyak di mulut, tersendaklah dia sehingga agak kesulitan dalam bernapas. Nah, tentang bernapas kita akan membahas di halaman ke-29-nya. Apa itu? Yaitu makhluk hidup bernapas. Apa saja makhluk hidup? Tentu masih ingat dong. Ada 3. Pertama, manusia. Yang kedua, hewan. Yang ketiga, tumbuhan. Bagus. Nah, sekarang kita akan melihat alat-alat pernapasan pada makhluk hidup. Yang pertama yaitu alat pernapasan yang ada pada manusia. Seperti ini gambarnya, yaitu paru-paru. Manusia bernapas melalui paru-paru. Lalu kemudian yang kedua, hewan, yaitu dia bernapas dengan berbagai macam cara. Seperti contoh yang ada di buku itu, yaitu yang pertama, misalnya ikan bernapas menggunakan insangnya ya. Ikan bernapas menggunakan insangnya. Lalu kemudian apa lagi? Yaitu yang kedua, sapi. Sapi ternyata bernapas sama dengan manusia, tapi bentuknya berbeda. Tidak sama bentuk paru-paru seperti kita. Ternyata sapi juga bernapas melalui paru-paru. Baik, selanjutnya serangga. Mungkin kamu pernah lihat dong ya, serangga, kecoa, kayak semut rangrang dan lain sebagainya yang sejenis itu. Dia juga ternyata mempunyai alat pernapasan, tapi dia nggak punya hidung. Dari mana dia bernapas? Melalui sistem trakea. Dari mana sistem trakea itu? Tanduk-tanduknya itu. Tanduk-tanduknya itu alat pernapasan yang ada pada serangga. Baik, kemudian ada juga hewan itu dia bernapas menggunakan permukaan kulit. Hewan apa itu kira-kira? Salah satunya yaitu cacing dan sejenisnya. Itu yang menggunakan pernapasan melalui kulit paru-paru ya, si cacing itu. Baik, sekarang kita lanjutkan dulu ke halaman yang ke-30. Di sini Bapak juga tidak terlalu panjang lebar untuk menjelaskan hal seperti ini, tapi ini adalah maaf, satu lagi ketinggalan. Tadi kan hewan, sekarang tumbuhan. Tumbuhan juga mempunyai alat pernapasan. Dari manakah tumbuhan itu bernapas? Yaitu dia melalui mulut daun atau namanya stomata, dan menggunakan pori-pori kulit batang atau disebut lentisel. Nah, lihat nih, seperti tumbuhan-tumbuhan yang ada di belakang Bapak ini menggunakan budaya hidup ini menggunakan pernapasan semua. Dia bernapas semua ya, lewat mulut daun atau lewat pori-pori batang, yaitu lentisel namanya. Baik, nah sekarang baru kita lanjutkan ke halaman yang ke-30. Ini adalah salah satu bentuk proses daripada pernapasan yang ada pada tumbuhan. Nah, Bapak tidak terlalu panjang lebar menjelaskannya. Artinya bahwa inilah
setiap makhluk hidup membutuhkan yang namanya pernapasan. Akan tetapi yang diperlukan juga dalam menghirup udara yang segar, makhluk hidup membutuhkan tempat-tempat yang sejuk yang bagus. Seperti yang di sekarang ini Bapak nih, di belakang tumbuhan udaranya segar, ditiup oleh angin yang bagus, yang enak, sehingga Bapak juga enak untuk bernafas. Coba bayangkan, kalau seandainya kita di tempat yang banyak debunya, sulit bernafas, dan itu akan menyebabkan timbulnya penyakit. Sama hewan, sama tumbuhan juga membutuhkan udara yang segar ya. Baiklah anak-anak, itu saja penjelasan tentang pelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf kalau ada banyak kesalahan dari Bapak ya. Dan juga mudah-mudahan kita selalu semangat untuk belajar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.